Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Masih bersama saya Muhammad Syubromulis dan kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi seputar perawatan luka. Di kesempatan yang berbahagia ini pastinya saya akan memberikan seputar edukasi mengenai salah satu kasus yang sering ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, yaitu di mana kasus ini sering menjadi suatu kesulitan dikarenakan ada salah satu penyebab yang membuat luka itu sembuhnya lama. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai tahunan, ada yang kebingungan. Kenapa kok luka saya ini tidak sembuh-sembuh? Padahal luka ini kecil. Dan apakah kasusnya? Yaitu kasus luka yang disertai dengan kalus ataupun kapalan. Seperti yang saya jelaskan di salah satu video saya mengenai kelainan-kelainan yang sering terjadi pada luka, salah satunya adalah kalus ataupun kapalan. Hal ini pastinya akan menjadi faktor penghambat apabila kita tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah ataupun cara perawatan pada kasus luka dengan kalus. Kalus merupakan suatu jaringan yang menebal, di mana penyebabnya adalah dikarenakan tumpuan ataupun gesekan dengan permukaan alas kaki ya, ataupun permukaan lingkungan secara kontinu ataupun terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita meresponnya dengan menebalkan ya ataupun menguatkan jaringan yang ada di kulit kita. Sehingga apa? Sehingga terjadi kapalan tadi. Apabila kapalan ini tidak segera diatasi, maka yang terjadi adalah pada area bawah kapalan tadi akan terjadi luka. Dan hal ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus. Dan mungkin ada juga pasien-pasien yang lain. Tapi resiko yang paling tinggi adalah biasanya pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus terjadi deformitas pada kaki, dan karena deformitas tadi maka area-area tonjolan tulang yang ada di telapak kaki mengakibatkan terjadinya kalus. Nah, itu dia. Karena banyak sekali yang menanyakan kepada saya, "Mas, luka saya ini kecil, tapi sudah sampai berbulan-bulan tidak kunjung sembuh dan terjadi penebalan pada area tepi-tepi lukanya. Saya sudah merawatnya dengan menggunakan berbagai macam salep, tapi ternyata tidak kunjung sembuh. Kira-kira kenapa ya?" Nah, hal ini akan menjadi sebuah PR ya, menjadi sebuah PR, dan jawabannya ada di video ini ya. Jadi para pemirsa sekalian, yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan luka kalus ini adalah bagaimana cara kita mencuci lukanya, membuang jaringan mati, dan juga memilih balutan yang tepat. Tapi dari ketiga step ini yang perlu diperhatikan yaitu adalah step yang kedua dan juga step yang ketiga, yaitu membuang jaringan mati dan juga memilih balutan yang tepat. Untuk mencuci lukanya seperti biasa kita cuci menggunakan NaCl ataupun langsung kita cuci dengan antiseptik diperbolehkan ya, silahkan saja. Jadi cukup disemprotkan dengan antiseptik ataupun diirigasi dengan NaCl, boleh, tidak apa-apa. Nah, di proses membuang jaringan mati ini ya, kita memang biasanya menggunakan teknik mechanical debridement dengan menggunakan gunting dan pinset. Tapi ada salah satu alat yang juga perlu dipersiapkan, yaitu adalah ini ya, mes ataupun bisturi ya.
di mana ini biasanya dikenalnya adalah silet operasi ya, untuk silet bedah. Nah, kalau saya pribadi biasanya memakai ini untuk menipiskan kapalan yang ada di telapak kaki pasien. Di mana memang menggunakan teknik dengan hati-hati, jangan sampai membuat luka ya, karena memang perlu ketelitian dalam menipiskan kapalan. Tapi biasanya ada juga alat yang biasa kita gunakan, yaitu namanya credo. Ya, biasa digunakan di tempat-tempat spa kaki ya, kecantikan itu menggunakan credo. Tapi sepengalaman saya lebih bersih dan lebih bagus hasilnya kalau kita menggunakan ini ya, yaitu bisturi ataupun mesh. Silakan ya ditipiskan dengan hati-hati dari mulai tepi lukanya. Kalau memang terjadi luka, silakan dibuka lukanya menggunakan gunting ya. Dan juga pastinya silakan dihati-hati agar nantinya tidak terjadi luka ya. Selanjutnya adalah yaitu di proses memilih balutan yang tepat. Ada dressing yang saya sarankan bagi para pemirsa sekalian, yaitu dressing yang biasa saya gunakan untuk mencegah terjadinya kapalan ataupun memberikan efek empuk ataupun offloading pada kaki pasien yang terkena kapalan, yaitu menggunakan ini, foam dressing ya. Jadi foam dressing ini dari para pemirsa ataupun rekan sejawat yang biasa merawat luka ya, kita gunakan ini ya, foam dressing. Untuk apa? Untuk memberikan efek empuk ya sebagai bantalan pada kaki yang terjadi kapalan, sehingga akan mencegah terjadinya kapalan ataupun memberikan efek ya agak panjang gitu ya, waktunya nanti agak lama apabila kita memberikan foam ini untuk tumbuhnya kalus kembali ya. Jadi silakan gunakan foam dressing untuk secondary dressingnya. Oke. Nah, kalau saya biasanya menggunakan foam dressing ini sampai double ya. Untuk apa? Untuk memberikan efek empuk yang maksimal ya, agar nantinya luka tersebut tidak trauma dan juga mengurangi risiko tumbuhnya kapalan kembali. Itu dia dua rekomendasi ya dari dua alat dan juga dressing ya yang harus disiapkan dalam proses perawatan kalus. Nah, selanjutnya, Mas, bagaimana cara pencegahan pada pasien yang mengalami kapalan di area kakinya? Oke, solusinya adalah yang pertama yaitu silakan pilihlah alas kaki yang baik. Di mana pemilihan alas kaki nantinya ya untuk apa? Untuk mencegah gesekan pada area kaki agar nantinya apa? Agar nantinya tidak terjadi kapalan. Ataupun bagi yang sudah ada kapalan, silahkan pilihlah alas kaki yang empuk. Di mana harapannya dengan alas kaki yang empuk, kapalan ini bisa dapat dicegah ataupun walaupun tumbuh kapalan ya akan memerlukan waktu yang lama. Oke, seperti di Pedicure ada salah satu sandal yang sering kali ya di mention ataupun diposting ya di sosial medianya Pedicure, yaitu sandal diabetes yang biasa banyak sekali dipesan oleh pasien-pasien diabetes mellitus yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kapalan. Ya, itu dia. Yang kedua, yaitu memberikan lotion ataupun pelembab pada area kaki. Di mana dengan pelembab ini harapannya kaki yang awalnya kering ya, dengan dilembabkan dapat mengurangi resiko gesekan yang terjadi pada kaki kita dengan lingkungan. Karena harapannya apabila gesekan tadi dapat diminimalisir, maka kapalan juga dapat ditekan ya untuk terjadinya kapalan. Karena nantinya kalau kita itu kulit kita kering, mudah sekali kegesek dan juga itu akan berpotensi terjadinya kapalan. Nah, apabila terus berlanjut, maka yang terjadi adalah luka pada kaki. Ya, itu dia
seputar perawatan luka dengan kapalan, di mana hal ini perlu kita ketahui sama-sama, dan juga mungkin ada dari para pemirsa yang mengalami kesulitan saat proses perawatan luka dengan kapalan, dan ini solusinya di channel Mantri Luka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap support channel ini. Alhamdulillah sudah sampai 500 subscriber ya, semoga channel ini dapat terus berkembang dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa channel Mantri Luka, silakan boleh dituliskan di kolom komentar, tidak usah sungkan-sungkan ya, ataupun ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp saya. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.